an la الحمد لله الكريم التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب خلق الإنسان لعبادته وجعل الدنيا دار كسب وعمل لنيل جميع فيوضات فضله ونعمائه وجعل الآخرة دار الجزاء لإنجاز ثوابه وعذابه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ فضله وإحسانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه شهادة أدخرها ليوم لا ينفع فيه شفاعة شافع إلا بإذن مولاه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذين اصطفى واجتباه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصره واتبع هداه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى فقد فاز من أطاع واتقى فاستعدوا بالأعمال الصالحة تفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة واحذروا المعاصي فإنها موجبة للحز والندامة إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha sekuat tenaga untuk mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan mencurahkan sekuat tenaga pula untuk tidak melakukan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan takwa itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi pertolongan kita agar kita selalu dapat meningkatkan kadar ketakwaan kita hingga kita berada pada puncak ketakwaan yang sangat sempurna ketika kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mati dengan keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, setiap manusia diciptakan Allah dalam keadaan suci,
ia diberi kebebasan untuk berbuat apa saja yang ia kehendaki. Inilah kemudian yang dikenal dengan istilah hak asasi manusia. Dalam ajaran Islam, meskipun manusia mempunyai kebebasan untuk berbuat apa saja dengan kemauannya, namun ia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya setelah kehidupan di dunia ini. Tidak hanya Islam, setiap agama baik Kristen, Hindu maupun Buddha, semuanya mengajarkan pada pemeluknya tentang adanya kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Islam menamakan dengan alam akhirat, Hindu Buddha menamakan dengan alam nirwana. Semua agama juga mengajarkan bahwa di alam itulah manusia akan menemukan kehidupan abadi, mendapatkan kebahagiaan dan kesengsaraan. Agar manusia sukses dalam kehidupannya di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim seorang Rasul untuk menjelaskan rambu-rambu kehidupan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Rambu-rambu itu adalah, yang pertama, setiap manusia harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ia diciptakan secara hanif, tunduk kepada Tuhan yang Maha Esa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Yang kedua, semua manusia harus berbuat yang baik dan menjauhi yang jelek. Demikian ini karena ia kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang dilakukan di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Dalam kitab Jami' As-Saghir, As-Suyuti meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Jabir tentang wasiat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat tersebut adalah, ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib man ahbabta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka lakihi. Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu, tetapi ingatlah bahwa kamu akan mati. Cintailah kepada siapa saja yang ingin engkau cintai, tetapi ingatlah bahwa engkau akan berpisah dengannya. Berbuatlah sekehendakmu, tetapi ingatlah bahwa engkau akan menemukan balasannya. Kandungan hadis ini menurut Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita agar mawas diri terhadap 3 hal, yaitu yang pertama, hendaknya kita tidak terbuai dengan kehidupan dunia, karena seberapa banyak harta yang kita miliki, harta pasti akan ditinggalkan. Jika semua harta dunia itu akan kita tinggalkan, maka sudah selayaknya harta itu tidak menjadi tujuan hidup kita. Tidak selayaknya kita menumpuk harta sebanyak-banyaknya, tetapi kita hanya mengambil secukupnya. Sudah seharusnya harta itu kita jadikan untuk bekal kehidupan di akhirat nanti. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Abi Dzar, ya Aba Dzarrin, jaddidil safina fa innal bahra amik wa khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'id wa khaffifil hamala fa innal
uqbata kanud wa akhlisil amala fa innan naqid basir. Wahai Abi Dzar, perbaikilah perahu, karena laut yang akan kamu karungi sangatlah dalam. Maksudnya niatlah yang baik dalam setiap perbuatan, akan engkau mendapatkan pahala dan selamat dari siksa neraka kelak di akhirat. Ambillah bekal dengan sempurna, karena perjalanan engkau tempuh sangatlah jauh. Maksudnya adalah perbanyaklah amal ibadah untuk bekal, karena perjalanan di akhirat sangatlah susah dan banyak rintangan. Ringankan beban, karena medan yang akan engkau tempuh sangat susah. Maksudnya adalah janganlah banyak berbuat dosa, karena akan menyusahkanmu di akhirat nanti. Murnikan amal, karena zat yang mengintai kamu selalu waspada, yang artinya beramallah hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya di sisinya kamu akan menemukan balasannya. Berkaitan dengan hal ini, Abu Sulaiman Ad-Darimi berkata, tuba liman tabat lahu khatwatan wahida fi umrih la yuridu biha illallah. Sungguh bahagia bagi orang yang dalam umurnya punya suatu perbuatan yang dimaksudkan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan bahawa Nabi pernah mengajarkan doa yang sangat panjang kepada Ibnu Umar. Di antara doa itu adalah Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina, yang artinya, ya Allah, janganlah engkau jadikan bencana dalam masalah agamaku, janganlah engkau jadikan dunia sesuatu yang paling menyusahkanku. Yang kedua adalah hendaknya kita memperhatikan siapa orang yang seharusnya kita cintai. Kita harus mencintai orang yang bisa membuat tenang dalam hati kita, bisa menolong kita untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mencegah kita agar tidak melakukan maksiat kepada Allah. Demikian ini karena bisa saja orang yang dicintai itu kelak menjadi musuh yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Dalam surat Az-Zukhruf Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dukum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagaimana menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alim At-Tanzil mengemukakan sebuah riwayat bahwa ayat ini menurut Al-Imam Ali bin Abi Thalib terkait dengan adanya dua orang mukmin dan dua orang kafir yang saling mencintai. Ketika di akhirat nanti dua orang mukmin menemukan kebahagiaan karena keduanya saling memerintahkan taat kepada Allah dan berbuat kebajikan. Sementara dua orang yang kafir menemukan kesengsaraan hidup, keduanya saling bermusuhan, masing-masing menyalahkan yang lain. Mengapa mereka melakukan maksiat dan berbuat dosa? Yang ketiga, hendaklah kita memperhatikan bagaimana seharusnya kita beramal. Kita harus beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Allah lah yang akan membalas amal perbuatan kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kenyataannya tidak semua manusia mematuhi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diharapkan. Sebagai manusia, ada yang mematuhi rambu-rambu kehidupan tersebut sehingga selamat dan bahagia dalam hidupnya. Namun sebagian yang lain melanggar rambu-rambu Allah sehingga ia hidup sengsara dan harus menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 ciri-ciri orang yang sengsara dan bahagia dalam hidupnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alamatu syaqawah arba'atun nisyanud dhunubul madiyah
وهي عند الله تعالى محفوظة وذكر الحسنات الماضية ولا يدري أقبلت أم ردت ونظره إلى من فوقه في الدنيا ونظره إلى من دونه في الدين يقول الله أردته ولم يردني فتركته وعلامة السعادة أربعة ذكر الذنوب الماضية ونسيان الحسنات الماضية ونظره إلى من فوقه في الدين ونظره إلى من دونه في الدنيا. Tanda-tanda orang yang celaka itu ada 4. Yang pertama, lupa terhadap dosa yang lalu yang telah diperbuat, padahal dosa itu selalu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu mengingat kebaikan yang lalu yang telah diperbuat, padahal dia tidak mengetahui apakah kebaikan itu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, melihat menganggukkan orang yang di atasnya dalam masalah dunia. Adapun yang keempat adalah merendahkan orang yang di bawahnya dalam masalah agama. Allah berkata kepada orang ini, dengan perbuatanmu itu engkau mengharapkan pahala manusia, bukan mengharapkan pahala dariku, maka aku akan meninggalkan kamu. Adapun tanda-tanda orang yang bahagia dalam hidupnya, yang pertama, mengingat atau menyesali dosa-dosa yang lalu yang telah ia perbuat. Kedua, melupakan perbuatan-perbuatan yang baik yang lalu yang telah dikerjakan. Ketiga, melihat orang yang di atasnya dalam masalah agama. Yang keempat, melihat orang yang di bawahnya dalam masalah dunia. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah ini kami sampaikan. Semogalah bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk mawas diri, memberi kemampuan kita untuk melakukan perbuatan baik dan menjauhi maksiat dan dosa. Semogalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berhasil dan bahagia dalam hidupnya di dunia dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamul malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yantadil muhtadun. Wa idza quriya al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'dadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa asy-syarab wa sa'at murtafaqa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-ghamal liman jahada bihi wa kafara wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nadar wa udunun bi khabar. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتمم العشرة الكرام وأنصار أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل أحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبه من أعواب يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في ظهورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.